pagi hari ini. Mari kita mulai. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, kami karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu berlimpah-limpah Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus, selamat pagi Roh Hikmat, dan selamat pagi para malaikat-malaikat Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Bapa memberi kami pernapasan penghidupan baru, dan kesehatan Tuhan, dan sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan pada hari ini. Karena hari ini Tuhan jadikan hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan rahmat, penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan, dan penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebelum kami memulai doa fajar ini Tuhan, ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap pribadi lepas pribadi, basuh kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kudus tahirkanlah kami kembali ya Bapa, untuk kami mempersembahkan korban syukur pujian hanya kepada Bapa dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur karena Bapa sudah memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini, dan kami tetap tegap berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kaki kami berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami pergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi tembok berapi di sekeliling keluarga-keluarga besar jemaat gereja Petani FUG Jombang, di sekeliling gereja-gerejamu ya Bapa, di sekeliling kami, kota kami, bahkan bangsa kami dan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau sendiri menjadi pagar tembok berapi bagi kami, di sekeliling kami, dan kami ada dalam kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dari awal pertengahan hingga akhirnya doa fajar ini Tuhan, kami berserah dalam kuasa pimpinan-Mu. Roh Kudus beracaralah, berbicaralah, penuhi setiap kami. Terima kasih karena urapan-Mu selalu baru setiap pagi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. kasih. 'Cause
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia.
penolong kami, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah penghibur kami, Roh Kudus. Selidikilah seluruh kedalaman hati kami pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami tinggikan. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami berserah. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau teramat sangat baik. Haleluya. Mujizatmu pasti terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau sanggup mengubah air menjadi anggur. Engkau sanggup mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Bahkan Engkau sanggup membalikkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kalau Tuhan sanggup menghentikan badai yang dahsyat, maka Tuhan sanggup menghentikan gelombang pandemi ini. Haleluya, haleluya. Iman kami bersepakat pagi hari ini, percaya akan kuasa-Mu. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sebab kejadian-Ku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau perbuat sehingga jiwa kami benar
Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kuku pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menunjungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbaris di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jawab mereka, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan sudah melindungi seluruh keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Tetap dalam lindungan Allah. Bila kami percaya kepada Tuhan Yesus, bila kami bertobat, maka Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami, Tuhan sudah selamatkan. Haleluya, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan
dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia lebih tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah kami menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu sudah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengakukan nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bertata dan bersemayam atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian benar firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan roh ketajaman kewayan yang baru. Terlebih buka mata hati umat-Mu Tuhan, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman-Mu memerdekakan, Firman-Mu menjadikan setiap kami umat-Mu kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh cakap menanggung dalam setiap perkara. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Oke, kita akan belajar dari Kejadian 50. Saya akan bacakan dengan cepat dan kita nanti akan belajar dari apa yang sudah kita baca. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf pada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, juga saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia,
sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan miliknya, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu, hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya yang datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak-anak Manase, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf pada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar lain daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara, kemarin Ibu Gembala membahas tentang Yusuf, integritas. Nah, sekarang saya akan coba bahas saudara-saudara Yusuf. Nah, ini kan nggak pernah dikhotbahkan. Jadi nanti dari saudara-saudaranya Yusuf ini kita belajar di kehidupan kita juga, dan untuk kita juga. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di ayat 20, ayat 15. Nah, ini ketika kemarin berapa hari yang lalu saya baca jam 1:30 malam, saya sempat baca, kaget, ya ngeri, ya lucu, ya saya ngaca. Nah, ini juga saya harap nanti karena waktunya pendek, saya akan sampaikan secepat mungkin. Saya harap nanti saudara ngerti. Dan ini karena ini jadi titik balik kita. Dan ini nanti kita belajar, benar-benar belajar dari hal ini, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka. Nah, berkatalah mereka. Berkata sesuai dengan apa yang di hatinya, apa yang dipikirkannya, dan apa yang ditakutkannya, dan apa yang telah dia lakukan dulu
Nah, itu jadi titik balik. Nah, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nah, kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya agak susah menjelaskan, tapi saya akan menjelaskan sebisa mungkin, dan nanti karena waktunya mepet, nanti Bapak Ibu Saudara bisa renungkan. Ternyata selama tidak ketemu Yusuf selama puluhan tahun, saudara-saudara Yusuf ini ternyata cara berpikirnya tetap sama. Nah, dari mana saudara yang kasih Tuhan? Saudara-saudara Yusuf berangkat dari kebencian. Di Kejadian 37 ayat yang 4 dikatakan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara yang kasih Tuhan, dari iri timbullah benci, dari benci ini merancangkan suatu tindakan, dan dari tindakan itu menghasilkan suatu perbuatan. Perbuatan ini menghasilkan dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari awal titik balik ini, dari awal keberangkatan saudara-saudara Yusuf, dari awal kebencian ini, ternyata membentuk pola pikir sampai terakhir ini ketemu Yusuf, dia juga berpikir yang sama, jangan-jangan Yusuf mendendam kepada kita. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, hati-hati dengan pilihan kita. Hati-hati dengan titik awal kita berangkat itu nanti menentukan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berangkat dari kebencian, itu nanti sampai akhir akan menimbulkan kebencian. Saudara-saudara ini mikir Yusuf, mikir seperti dirinya. Kalau aku, ya aku dendam. Kalau aku pasti balas dendam. Dia mikir, Yusuf dipikir seperti dirinya. Padahal Yusuf katakan, enggak seperti itu. Allah, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk memelihara hidup suatu bangsa. Ini luar biasa. Yusuf sudah dibully, sudah disiksa, sudah dijual. Dari itu titik balik itu, Yusuf tetap jujur. Kemarin Ibu Gembala katakan, Yusuf jujur. Lalu dari perjalanan hidup inilah Yusuf disertai Tuhan. Nah, inilah syarat disertai Tuhan, yaitu kita berjalan bukan dari kesalahan kita. Yusuf bukan dari kesalahan Yusuf, tapi kesalahan saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf berjalan bersama Tuhan, nah ini baru Tuhan sertai. Saudara-saudara Yusuf karena berangkat dari kesalahan sendiri, tidak ada kisah saudara Yusuf. Jadi saya bisa simpulkan saudara-saudara Yusuf ini tidak disertai Tuhan. Nah, sampai ketemu Yusuf lagi, ternyata pola pikirnya itu tetap sama. Orang itu cenderung menyamakan orang lain dengan dirinya sendiri. Nah, saya umpama menyamakan seorang itu pasti nanti saya lihat dari kacamata diri. Saya bisa lihat orang ngomong apa tentang seseorang, itu saya bisa nilai orang itu. Nah, umpamanya orang A ini menilai orang B. Orang B itu loh ya, jadi hamba Tuhan kok kayak gitu ya. Kok doyan korupsi ya. Kok makan uangnya gereja ya. Kok saya padahal saya nggak pernah pikir seperti itu. Orang ini berpikir seperti itu. Berarti hatinya orang ini ya doyan korupsi, ya doyan duit seperti itu. Itu loh saudara. Jadi apa yang diomongkan ke orang itu cenderung disamakan dengan diri sendiri. Nah, dari situ saya belajar nilai orang seperti itu. Ngomong tentang Pak ini kayak gini, gak boleh seperti itu. Itu yang kamu pikir itu seperti dirimu sendiri. Belum tentu orang itu seperti itu. Padahal yang dipikirkan itu orangnya santai, gampang, ya nggak sombong, ya enakan. Kok diomong seperti itu? Karena dinilai dengan seperti diri sendiri. Titik awal di mana Bapak Ibu Saudara berangkat, itu nanti yang menentukan Bapak Ibu nilai siapapun, nilai kehidupan ini seperti apa. Nah, saya punya contoh seperti ini. Di rumah tangga kalau
nggak ada benar-benar dua jadi satu dalam hati kita, itu nanti entah apa yang jadi saya nggak tahu. Tapi kalau nggak ada itu sangat berbahaya. Kalau saya belai ego diri saya sendiri, saya nyalahkan istri saya akan jelek-jelekan istri saya di hadapan anak saya. Ya, istri saya salah, saya akan salah-salahkan. Mama nggak boleh gitu, seperti itu. Anak saya tahu. Anak saya akan ketularan kebencian saya kepada istri saya. Anak saya rusak suatu saat anak saya melakukan seperti itu kepada suaminya. Nah, jadi kebencian akan tertanam. Saya biasanya seperti ini. Kalau di rumah tangga, suatu saat istri saya marahi anak saya. Marahi anak saya sempat sakit hati. Saya cuma kasih tahu. Nah, kamu nilaimu berkurang, kamu dimarahi. Nah, kamu tugasmu belajar. Ya, memang mama marah itu untuk kebaikan kamu. Untuk kebaikan kamu. Saya belai, saya netralisir, dan saya katakan kamu harus bertindak untuk ke depan lebih baik. Nggak sampai sakit hati, nggak sampai dendam sama mamanya. Kalau saya jelek-jelekan umpama istri saya salah. Papamu seperti ini, memang papamu nggak berubah, dan anak saya akan benci kepada saya. Dan suatu saat lakukan kepada suami, nggak akan menghargai suaminya dipisu-pisui, suaminya mungkin dikata-katakan jelek. Nah, karena hasil nanem atau agama-agama radikal itu menularkan kebencian, dan kebencian itu akan merusak, mempengaruhi. Dikasih tahu seperti apapun tidak akan bisa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita balik kepada Yusuf tadi. Yusuf mengerti kehendak Allah, tahu kehendak Allah, dan disertai Tuhan. Karena kesalahan bukan Yusuf yang buat. Nah, jadi dalam hidup ini ada cuma dua. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan dan berangkat dari kesalahan itu, saudara tidak disertai Tuhan, dan pola pikir saudara yang dikasih Tuhan tetap seperti itu. Saya punya teman itu kenal lama gitu. Kemarin baru dapat kabar dari teman. Pak ini sudah dipanggil Tuhan. Nah, masa? Waduh, nggak tahu. Ya sudah lama Pak, sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Nah, saya punya teman ini sudah lama puluhan tahun nggak ketemu. Waktu ketemu itu cara berpikirnya sama, cara ngomongnya sama, cara nipunya sama, dan cara ngerayunya, trik-triknya sama. Ya Tuhan, orang ini nggak berubah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau disertai Tuhan, mari kita lihat awal keberangkatan kita seperti apa. Kalau kita berangkat dari cuma iri hati, cuma mau dihargai, ya wis nanti dapatnya seperti itu. Nah, istri saya kemarin berapa waktu yang lalu sempat ngomongin temen ya, ya kenalan jauh gitu. Ya itu gini, kok bisa ya orang itu berbuat seperti itu? Kebangetan. Nah, kebangetan mengapa? Karena dia taruh kebencian dalam hatinya, kebencian itu dibuahi, akhirnya menimbulkan tindakan. Nah, makanya saudara yang jelek-jelek dari hati, mari kita koreksi, kita buang. Kalau kita melakukan suatu dari motivasi yang nggak benar, itu nanti sampai terakhir akan seperti itu, dan kita nggak dapat apa-apa, nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada rema dari Tuhan. Kemarin Ibu Gembala katakan tentang rema juga, nggak ada rema dari Tuhan, nggak ada pengertian dari Tuhan, nggak ada pengalaman hidup dari Tuhan seperti Yusuf ini, nggak ada seperti itu. Bahkan sampai akhir hidupnya ngomong dengan jelas, aku datang menjadi budakmu. Loh, seperti itu, diperbudak, saudara. Kalau saudara benci, itu kebencian akan memperbudak hidupmu. Oh, enggak bisa mikir positif, mikir ngerti firman Tuhan, enggak ada. Dibuntu dengan kebencian. Kalau orang ngomong tentang apa yang saudara benci, ngerasa nih, enggak karu-karuan tanpa bisa direm. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, mari renungan singkat ini coba nanti kita renungkan. Kita renungkan lebih dalam bahwa saudara-saudara Yusuf hidup dari kebencian dan berakhir dengan kebencian
dan cara hidup, cara pandangnya dari kebencian juga. Dan diukur, semua orang diukur seperti dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan katakan ada jalan yang dikatakan orang lurus, tapi ujungnya kepada ya maut. Karena berpikir seperti dipodoni karo diri sendiri. Tidak bisa seperti itu, saudara. Nah, saya tidak tahu ini jelas apa nggak jelas, tapi karena waktunya saya harus akhiri. Mari kita nanti renungkan lebih lagi. Kita belajar lebih lagi tentang firman ini. Nah, sekian, terima kasih. Kami serahkan Ibu Gembala, kiranya ini menjadi berkat buat kita. Shalom. 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 Terima kasih, Yo. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Dari kejadian 50 ini kita belajar 3 hal. Di dalam kejadian 50 ini, yang pertama, Yusuf mengubur ayahnya, ya, cerita tentang mengubur ayahnya, karena cara orang Yahudi dengan orang Mesir menguburnya beda. Jadi kita tahu ayahnya dikubur secara orang Mesir, ya. Itu di Mesir, ya. Tapi Yusuf punya iman bahwa dia harus kembali ke Kanaan, ya. Dikubur di Kanaan. Yang kedua, saudara-saudara Yusuf ini tidak mengubur masa lalu, tapi Yusuf mengubur masa lalu. Nah, ini bukan hanya mengubur ayahnya, tapi juga mengubur masa lalu. Tidak mengingat kesalahan dari saudara-saudaranya. Nah, ini seringkali kita minta ampun, tapi kita seringkali tidak bisa ngampuni orang lain. Kita harus mengubur masa yang lalu kita. Amin. Kejengkelan, kemangkalan, kita harus kubur semuanya masa lalu kita. Dan yang ketiga, akhirnya kita harus tahu, Yusuf pun tahu dari mana dia asalnya. Jadi dia yang dialami, dia harus memiliki janji Allah. Yang ketiga, mengubur saudara yang setia. Siapa? Yusuf, saudara yang setia, dikubur, ya, sehingga tidak ada perbudakan lagi, ya. Akhirnya mereka punya harapan keluar sebagai orang merdeka, pergi kemana? Ke Kanaan. Itu ada nubuatan Yusuf, dikatakan, kubur aku, bawa tulang-tulangku keluar dari tanah Mesir. Nah, ini. Jadi yang pertama, Yusuf mengubur penguburan ayahnya. Yang kedua, mengubur masa lalu. Dan yang ketiga, mengubur saudara yang setia. Jadi kita belajar dari kejadian 50 ini, cerita tentang Abraham dan keturunannya sampai Yusuf. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahkan sampai Yusuf, kita melihat bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Puji Tuhan, kita dapat pelajaran hari ini. Kita mengubur masa lalu kita. Dan bangkit bersama dengan Kristus. Bukan hanya dikubur, tapi bangkit bersama dengan Kristus. Sebagaimana Kristus sudah bangkit. Hari yang ketiga, Yesus sudah bangkit. Sekarang naik ke surga dan menyediakan Roh Kudus
bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan lembaran yang baru, hari yang baru, pikiran yang baru, ya. Integritas yang baru, ya, setia, jujur, taat. Puji Tuhan. Silakan pendoa singkat, jelas, padat. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu menasihati kami belajar dari teladan Yusuf. Ketika Yusuf menyadari kesalahannya dan mau berjalan bersama Tuhan, maka Yusuf senantiasa disertai Tuhan. Yusuf mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yusuf selalu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Yusuf bisa meraih janji-janji Tuhan. Berkati Tuhan Mas Yoyo yang sudah menaburkan benih firman-Mu, pakai hidupnya lebih lagi lebih heran, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Baik istri, putra, putrinya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdiri mewakili bangsa kami Indonesia di hadapan tahta Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah melalui pengampunan Tuhan, pemulihan terjadi, pertolongan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di negeri kami. Engkau akan menyebutkan tembok-Mu selamat dan pintu-pintu gerbang-Mu pujian. Terima kasih Tuhan. Bangsa kami Indonesia, semuanya orang-orang benar. Penduduk Indonesia memiliki negeri untuk selama-lamanya. Penduduk Indonesia sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu, bangkitlah Indonesia, terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa, Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, rukun dan damai. Amen. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah diberikan roh takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan, semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, keamanan, kerukunan, dan ekonomi, kesehatan di Indonesia sudah dipulihkan dalam nama Yesus menjadi yang terbaik. COVID-19 sudah berhenti, varian-varian baru sudah berhenti dalam nama Yesus. Baik bencana alam sudah Tuhan kendalikan dan Tuhan pulihkan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesatuan tubuh Kristus, interdenominasi merek apapun juga. Kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya, mendukung dalam setiap melayani Raja di atas segala raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat gereja Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah serta cinta Tuhan tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala Inggawati Wibowo Kusuma beserta semua pekerja dan semua jemaat gereja Betani Jombang. Diberkati kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir dalam satu kasih, satu tujuan dalam melayani Tuhan. Karena teladan kami dalam melayani Tuhan adalah Yesus Kristus yang selalu membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran dan selalu rindu datang beribadah, baik dalam setiap ibadah raya, baik doa pagi, ibadah FA, Jombang Blessing, pos PI, lawatan Allah, perkenanan Allah selalu terjadi Tuhan. Jiwa-jiwa 100 juta
sukacita terjadi dalam nama Yesus yang berjumpa dengan pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan, penuaian jiwa-jiwa sudah terjadi Tuhan. 100 juta jiwa terjadi dalam gereja kami, Betani FOG Jombang. Tahun kemuliaan dan kelimpahan rohani jasmani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah menerima berkat pertolongan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah Tuhan tolong, berikan jalan keluar dan kemenangan. Yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang belum punya pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, seimbang, sepadan, seimbang, yang takut akan Tuhan. Yang belum punya rumah, Tuhan berikan rumah. Bahkan yang belum punya keturunan, Tuhan berikan keturunan. Pagi hari ini kami juga menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, oh yang saat ini yang mengalami kesakitan, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang pemulihan dalam nama Yesus Tuhan. Baik Faber Tuhan, baik Bu Shelly, baik Bu Shirley, baik Bapak Surya Supeno Tuhan, baik mamanya Butim Tuhan, baik Bunda Dewi yang nanti akan operasi katarak dalam nama Yesus Tuhan. Berkati, pulihkan kesehatan beliau-beliau ini dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan kepada seluruh kami umat-Mu, sudah dipulihkan, kami sehat, kami sembuh dalam nama Yesus, sehingga kami bisa untuk melayani Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap rumah tangga diberikan roh keharmonisan, kerukunan, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, yang ada roh kerukunan, sehingga berkat Allah tercurah. Terima kasih Bapak yang pagi hari ini mengikuti doa fajar Tuhan, satu persatu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Oh, jadikan kami umat-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, bukan hanya untuk kota kami, bangsa kami, tapi seluruh keluarga kami, Tuhan sudah pulihkan. Dalam nama Yesus, apa saja yang kami minta dan doakan, kami yakin dan percaya, kami sudah menerimanya, maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Dari segala yang baik, yang Tuhan janjikan kepada seluruh keluarga jemaat Betani FOG Jombang, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Louis, pemulihannya sudah terjadi. Louis sehat, Louis sembuh, kembali beraktivitas di Jombang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan kami semua. Allah mengasihi kami, Allah memberkati kami, Allah mencintai kami. Sadarlah kita dikasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita disertai Tuhan, kita diberkati berlimpah-limpah. Kita harus mempunyai integritas, setia, jujur, taat, melakukan firman Tuhan. Yang percaya sudah menerima berkat kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani. Sama-sama saya katakan amin. Dalam nama katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Hai Yesus. utara, berikanlah jiwa-jiwa